Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 analisis perancangan perusahaan akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir dari kelompok kami. Perusahaan kami ialah PT Antartinan. Perusahaan ini memproduksi minyak aromaterapi. Untuk lebih lanjutnya, kami akan menjelaskannya berdasarkan beberapa aspek yang ada. Aspek yang pertama ialah aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini akan dijelaskan oleh manajer pemasaran. Baik, perkenalkan, saya Alvin Arianda. Saya merupakan manajer pemasaran dari PT Antartinan. Saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan juga aspek pemasaran dari perusahaan PT Antartinan. Untuk kekuatan atau strength dari perusahaan kami, yaitu bahan baku yang mudah didapatkan dan merupakan produk herbal jenis baru. Sedangkan kelemahan atau weakness dari perusahaan kami, yaitu sulitnya mendapatkan posisi karena merupakan perusahaan yang baru dan belum dikenal oleh kebanyakan konsumen. Untuk opportunity atau peluang dari perusahaan kami, itu berpotensi untuk berkembang dikarenakan varian yang memiliki aroma yang unik dan harga yang terjangkau. Dan ancaman atau threat dari perusahaan kami yaitu pesaing-pesaing yang sudah terkenal di kalangan pasar produk minyak aromaterapi dan juga membuat kepercayaan konsumen. Kami sudah mengumpulkan data-data permintaan produk minyak aromaterapi 2 tahun ke belakang. Berikut adalah data-datanya. Dari data ini, dapat dicari ramalan untuk permintaan tahun ke depan. Berikut adalah data hasil peramalan menggunakan metode regresi linear. Untuk pesaing dari perusahaan kami, terdapat 3 pesaing yang sudah terkenal di pasar produk minyak aromaterapi ini. Yang pertama itu ada Young Living. Young Living mematok harga produk sebesar Rp230.000 per 15 milinya. Yang kedua itu ada Renaissance. Renaissance itu mematok harga sebesar Rp68.000 per 10 mili. Dan yang ketiga itu ada Sada Natural. Sada Natural mematok harga sebesar Rp91.000 per 15 milinya. Untuk segmen dari perusahaan kami, yaitu kami memilih segmen perilaku. Untuk targeting, kami memiliki target pasar yaitu semua kalangan. Dan juga positioning, kami memilih positioning berdasarkan keuntungan produk dan juga pengguna produk. Berikut adalah analisis produk kami. Produk kami merupakan produk minyak aromaterapi yang terbuat dari minyak zaitun, kulit jeruk, dan juga jahe. Varian dari produk kami yaitu ada 2, yaitu yang pertama varian citrus dan juga ginger. Untuk berat bersih dari produk kami ini yaitu seberat 15 ml. Persentase komposisi produk kami ini untuk varian 1 yaitu 40% kandungan jeruk dan 60% kandungan oil. Dan untuk varian 2, 25% kandungan jahe dan 75% kandungan oil. Untuk kemasan dari produk kami dikemas menggunakan kemasan roll-on berbahan plastik. Berikut adalah gambar dari produk kami. Produk kami ini memiliki harga Rp34.000 per 15 ml-nya. Harga itu adalah harga yang sangat-sangat murah dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang sudah terkenal di pasar Indonesia. Lokasi dari perusahaan kami merencanakan pada 2 lokasi, yaitu pada yang pertama ada Jalan Pasar Baru di Kota Padang dan juga Jalan Gajah Mada. Kami memilih Jalan Gajah Mada sebagai lokasi perusahaan kami karena keterbekatan dengan transportasi dan juga bahan baku. Dalam memasarkan produk kami menggunakan sosial media yang sering digunakan oleh target pasar kami. Itu ada WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dalam memasarkan ini, kami juga melakukan promosi penjualan, yaitu dengan menerapkan diskon dan juga free ongkir untuk setiap pembelian produk kami. Dan yang terakhir itu, kami akan melakukan branding produk yang menarik, yaitu dengan melakukan desain logo yang menarik, desain pamflet, dan konten untuk memasarkan produk kami yang menarik. Sekian penjelasan mengenai aspek pasar dan pemasaran dari saya. Terima kasih. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Pada aspek ini akan dibahas mengenai 6 langkah berikut. Poin pertama yaitu rencana kualitas. Rencana kualitas yang digunakan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi persyaratan mutu. Persyaratan mutu PT Aromaterapi Antartinan adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas, kemasan yang bagus dan tidak gembeng, dan keempat, produk ini memiliki ketahanan pakai selama 6 bulan. Tahapan kedua adalah melakukan perencanaan kualitas, yaitu melakukan identifikasi proses penjaminan mutu. Identifikasi proses penjaminan mutu ini dilakukan dengan cara melakukan inspeksi terhadap produk yang telah selesai diproduksi untuk mengetahui apakah terdapat produk cacat atau tidak. Dan yang kedua yaitu melakukan proses rencana pengembangan kualitas. Rencana pengembangan kualitas yang dirancang yaitu melakukan proses perancangan checklist. Checklist ini diisi secara berkala setiap melakukan inspeksi untuk mengetahui berapa jumlah produk cacat dan faktor penyebab produk cacat itu sendiri, yaitu pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas dilakukan dari 2 tahap, yaitu proses dan produk akhir. Pengawasan kualitas pada proses dilakukan pada proses step dan selanjutnya pada produk akhir.
terakhir, dilakukan pengawasan kualitas untuk memastikan aroma pada varian jeruk dan untuk memastikan apakah menimbulkan sensasi hangat untuk varian jahe. Selanjutnya poin kedua dari aspek teknis dan teknologi yaitu mengidentifikasi teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan yaitu berupa media sosial, WhatsApp, Instagram, dan media lainnya untuk melakukan pemasaran dan juga melakukan perancangan desain kemasan seperti yang dapat dilihat. Peralatan dan mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak aromaterapi Atertina itu sendiri dari panci, pemarut, pengaduk, kompor, saringan, dan jar. Selanjutnya yaitu rencana kapasitas produksi. Kapasitas produksi minyak aromaterapi Atertina setiap bulannya yaitu 1.100 per bulan. Akan tapi 1.100 ini merupakan angka maksimum yang dapat diproduksi perusahaan per bulannya. Ini berdasarkan data permintaan dan juga riset pasar yang telah dilakukan. Dan saat ini minyak ini dikemas dalam kemasan berbentuk roll-on dan dalam sebulan melakukan produksi selama 22 hari kerja. Dalam pengaturan persediaan aktivitas logistik perusahaan menggunakan sistem persediaan bahan baku yaitu first come first serve (FCFS), yang mana nanti bahan baku yang duluan masuk ke gudang itulah bahan baku yang akan dilayani terlebih dahulu daripada bahan baku yang datang kemudian. Dan menggunakan untuk pemesanan bahan baku itu menggunakan lot size berdasarkan metode EOKI. Startup pabrik terdiri dari 4 stasiun kerja yaitu SK 1, 2, 3, 4 yang mana masing-masing SK tersebut disusun berbentuk pola U. Menggunakan pola U ini dikarenakan pola U ini dinilai sebagai pola yang lebih efektif dan efisien diterapkan untuk meminimasi area perpindahan. Aspek ketiga yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia, di mana bentuk perusahaan kami yaitu perusahaan terbatas dengan nama PT Atertina. Rencana kerja kami memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi, dengan struktur organisasinya yaitu berbentuk vertikal dari general manager hingga ke karyawan-karyawan lainnya. Selanjutnya yaitu terkait koordinasi implementasi dan controlling yang mana bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen dari perusahaan kami. Terkait perencanaan karyawan, kami melakukan perekrutan karyawan ketika perusahaan kami telah mengalami pengembangan dan perluasan. Dan pada saat ini SDM pada perusahaan kami sudah memadai. Terkait analisis pekerjaan, kami melakukan pengelompokan terkait tugas-tugas dan tanggung jawab staf jabatan. Dan selanjutnya yaitu rekrutmen dilakukan dengan sistem terbuka dan dengan sumber dari eksternal yaitu 2 perusahaan. Dengan selection menerapkan metode compensatory selection yaitu menerapkan semua aspek dalam step pengujian atau pengetesan. Orientasi yang dilakukan yaitu pengenalan untuk karyawan baru terkait perusahaan kami. Dan selanjutnya yaitu pelatihan diperuntukkan untuk karyawan baru dan pengembangan untuk karyawan lama untuk meningkatkan kinerja karyawan. Prestasi kerja yaitu kami terapkan untuk sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kami. Dan selanjutnya keahlian yang disyaratkan ini telah disesuaikan untuk kebutuhan staf jabatan. Selanjutnya terkait pemberian upah, perusahaan kami menerapkan 4 metode. Yang pertama yaitu metode penentuan peringkat, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka. Metode yang terpilih yaitu metode sistem angka karena menerapkan memperhitungkan berbagai faktor sehingga diperoleh gaji dan upah untuk karyawan yaitu Rp29 juta dengan tunjangan yang kami berikan yaitu ada kesehatan, makan, THR, dan juga ada transportasi. Dan selanjutnya terkait perencanaan karir, kami melakukan dan menerapkan pelatihan untuk setiap karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan sistem manajemen ketiga untuk menjamin keselamatan pada karyawan. Dan selanjutnya yaitu pemberhentian, di mana kami melakukan pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menerapkan pemberhentian. Aspek yang keempat adalah aspek hukum dan legalitas. Yang pertama ada pemilihan badan usaha. Badan usaha yang dipilih oleh perusahaan ini adalah perseroan terbatas atau PT. Lalu, yang ketiga adalah peraturan pemerintah, yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang izin usaha industri kecil dan menengah dengan poin-poin lengkap sebagai berikut. Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan, wilayah yang ditetapkan adalah Jalan Gajah Mada dengan pertimbangan dekat dengan bahan baku dan pasar. Untuk waktu pelaksanaan, bisnis aromaterapi Atertina ini dapat dijalankan setelah semua perizinan telah terpenuhi dan lengkap. Yang terakhir adalah dukungan pemerintah dan masyarakat setempat yang sangat baik terhadap industri ini, sehingga industri ini layak untuk dijalankan. Aspek yang kelima adalah analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang pertama ada latar belakang AMDAL. Bisnis ini merupakan bisnis yang wajib AMDAL karena adanya potensi pencemaran dari bahan baku dan hasil akhir produk. Yang kedua, ada kerangka acuan.
yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Adapun dampak positif dan negatif industri atertinan, yang pertama, dampak positif memberi kesegaran dan nuansa relaksasi pada aromanya, dan negatifnya terdapat limbah. Adapun identifikasi input, proses, dan output, input adalah bahan baku, proses mekanis dan fisika, serta output yakni minyak dan sumber pencemarannya. Dan poin terakhir adalah audit lingkungan, di mana mekanismenya adalah persiapan, perencanaan, dan kegiatan pelaporan. Lalu hal yang diaudit adalah limbah, dengan rekomendasi audit yakni ISO 14001 dan laporan foto. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan PT Atertinan. PT Atertinan memiliki beberapa kebutuhan yang terdiri dari biaya aktiva, biaya produksi, dan beberapa biaya lainnya. Adapun sumber dana dari PT Atertinan itu berasal dari modal sendiri, yaitu berupa setoran awal para pemegang saham perusahaan yang berjumlah sebesar 80 juta rupiah. Kemudian kita akan melakukan perhitungan dasar-dasar penyusunan anggaran PT Atertinan, dimulai dari perhitungan biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya administrasi umum, dan biaya overhead pabrik. Sehingga kita dapat memperoleh harga pokok produksi per bulannya itu adalah sekitar 30 juta rupiah, dengan HPP per unit itu adalah Rp28.000. Lalu kita menetapkan labanya itu adalah sebesar 20%, sehingga kita memperoleh harga jual per produk itu adalah Rp34.000. Kemudian kita melakukan perhitungan perencanaan keuangan jangka pendek selama 3 bulan, lalu perhitungan cash flow selama 12 bulan, dengan kas tersedia di awal bulan itu adalah 80 juta rupiah, dan kas tersedia di akhir bulan itu adalah sekitar 113 juta rupiah. Dan kita menetapkan rencana produksinya itu adalah 1.100 kemasan per bulannya. Kemudian kita lakukan perhitungan neraca keuangan PT Atertinan seperti ini, dan laporan keuangannya. Lalu kita hitung uji kelayakan bisnisnya melalui perhitungan net present value, yaitu sebesar 14 juta rupiah, menghitung payback period, yaitu sebesar 0,7, dan menghitung profitabilitas indeksnya itu sebesar 1,18. Maka dari uji kelayakan bisnis tersebut, dapat kita katakan bahwa usaha yang didirikan oleh PT Atertinan itu layak untuk dijalankan, karena biaya investasinya itu bisa kembali dalam jangka waktu 7 bulan penjualan pertama, dan profitabilitas indeksnya itu lebih besar dari 1. Adapun risiko keuangan yang akan dihadapi oleh PT Atertinan sendiri itu ada 4. Yang pertama itu biaya pengeluaran berlebihan. Hal ini dapat kita atasi dengan membuat perhitungan cash flow yang jelas, karena kita dapat memantau uang yang keluar dan uang yang masuknya. Lalu yang kedua itu adalah resiko biaya darurat, itu dapat diatasi dengan menerapkan persentase biaya darurat oleh PT Atertinan. Lalu yang ketiga itu adalah resiko likuiditas, dan yang keempat itu adalah resiko kurangnya modal. Resiko ini dapat kita atasi dengan menghitung nilai profitabilitas indeksnya, yaitu lebih besar dari 1. Baik, jika dilihat dari segala aspek yang ada, mulai dari aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi yang dilakukan perusahaan kami adalah segmentasi berdasarkan perilaku. Hal ini dipilih karena kecenderungan konsumen yang suka membeli barang yang unik dan kemasan unik. Dari produk ini juga kita melihat harga, yaitu sebesar Rp34.000 per 15 ml. Terus promosi yang dilakukan melalui media sosial, serta pemberian diskon atau free ongkir, dan branding yang unik gitu. Branding yang menarik, mulai dari logo atau media-media yang kami pasarkan itu menarik gitu. Dari aspek pasar dan pemasaran ini, kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan kami ini layak untuk didirikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Jika dilihat, perusahaan memiliki rencana kualitas yang baik, perencanaan kualitas pengecekannya, terus juga peralatan dan mesin yang mudah didapatkan, serta detail layout perusahaan kami sudah sangat jelas digambarkan sebelumnya. Terus dilihat dari aspek MSDM, rencana kerja serta struktur organisasi, terus juga rekrutmen dan seleksi serta pelatihan atau pengembangan diri, terus job desk dan job spec yang ada juga sudah tergambarkan jelas dari perusahaan kami. Serta kami juga memberikan upah menggunakan sistem angka gitu, yang sangat layak untuk didirikan. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Jika dilihat dari aspek hukum, perusahaan kami kan memiliki PT itu. Dari pembentukan PT itu, kami juga telah menjelaskan beberapa detail perizinan yang akan kami lakukan. Terus aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini kami juga telah merencanakan AMDAL dan AMDAL-nya, RKL dan RPL-nya, UKL dan UPL-nya, terus mengenai audit lingkungannya juga. Terus jika dilihat dari aspek finansial, dari modal yang 80 juta, pengembalian modalnya hanya 7 bulan. Maka dapat disimpulkan dari keseluruhan aspek yang ada,
perusahaan kami sangat layak untuk didirikan. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.